Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Mahmudatul Munawwaroh, IPM 2130150025. Saya dari kelas A3 semester 5, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perikatan yang lahir karena undang-undang guna memenuhi tugas mata kuliah hukum perikatan dengan dosen pengampu Ibu Priscilia Priska, SH, LL, MM, KM. Sebelum masuk pada perikatan yang lahir dari undang-undang, lebih baiknya kita mengetahui apa itu perikatan. Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah sepakat untuk mengikatkan diri baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang melakukan kata sepakat. Ada dua sumber lahirnya perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir pada perjanjian. Di sini saya akan membawakan materi perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada dasarnya, perikatan lahir karena undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Merujuk ketentuan dalam pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang timbul undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Selanjutnya masuk pada pengertian perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang ialah perikatan-perikatan yang timbul berdasarkan hukum kekeluargaan yang diatur di dalam buku 1 KUH Perdata tentang orang. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakwarneming dan yang kedua ada pembayaran tidak terhutang. Pengertian dari zakwarneming sendiri, zakwarneming ialah perwakilan sukarela atau suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari zakwarneming sendiri ini ada 6. Yang pertama ada bersifat sukarela, yang kedua dilaksanakan tanpa perintah, yang ketiga yang diurus kepentingan orang lain, yang keempat harus ada keadaan yang mendukung, yang kelima dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan, yang keenam atau yang terakhir ada seorang wakil harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang yang kedua yaitu pembayaran tidak terhutang. Pengertian dari pembayaran tidak terhutang adalah seseorang yang membayar tanpa adanya hutang. Konsekuensi sebagai akibat dari adanya tindakan tersebut adalah seseorang yang melakukan pembayaran tanpa adanya hutang berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkan. Selanjutnya, dasar hukum pembayaran tidak terhutang sendiri terdapat di dua pasal. Pasal yang pertama terdapat di pasal 1359 KUH Perdata. Tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Selanjutnya, pasal kedua terdapat pada pasal 1360 KUH Perdata. Barang siapa secara sadar atau tidak menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Selanjutnya, ada contoh pembayaran tidak terhutang. Yang pertama, membayar kembali utang yang sebenarnya sudah lunas. Yang kedua, menerima pembayaran secara tidak sengaja dan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, salah transfer uang ke rekening orang lain.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.